Salam sejahtera kutinggalkan bagi kalian yang memiliki kerendahan hati. Di sini aku akan menyampaikan tentang karakter iblis atau setan. Jika manusia masih memiliki iri hati, dengki, bahkan dendam, dia akan dikuasai oleh iblis itu sendiri, setan itu sendiri, atau sering dikenal dengan Lucifer atau Baphomet. Dia akan menguasai orang yang masih memiliki keangkuhan, iri hati, dengki, bahkan dendam. Orang itu menjadi jahat dan tidak segan-segan untuk memaki-maki, mengatakan orang, bahkan sampai pada penganiayaan karena hatinya bermasalah. Hatinya sudah dipenuhi oleh rasa iri, dengki, bahkan dendam. Maka orang itu tidak akan ada kasih lagi di dalam dirinya. Bahkan orang itu akan lari dari kebenaran itu sendiri. Orang itu tidak ada lagi rasa untuk menyayangi, bahkan mencintai. Orang yang ada di sekitarnya akan dia aniaya, dia maki karena tidak ada kasih di dalam dirinya. Padahal buah-buah roh itu adalah kasih itu sendiri, pengendalian diri, tidak egois, mau mengalah demi pasangannya, demi cintanya. Dia mau mengorbankan keegoisannya dirinya sendiri, mau mengalah agar tidak terjadi pertikaian, bukannya malah menyulut pertikaian atau bahkan pertengkaran. Bukan untuk meluapkan segala emosi. Ajaran Tuhan Yesus itu adalah kasih, bukan tentang pertengkaran, penganiayaan, bahkan berkelahi. Itu bukan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah ajaran setan atau iblis, supaya manusia bertengkar, supaya hati mereka penuh dengan dendam. Maka dari itu, bersihkan hati dari iri, dengki, dendam, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penganiayaan yang membuat manusia lain, orang lain itu menjadi rugi karena fisiknya yang sudah babak belur, dan rugi hanya karena emosinya menjadikan manusia lain menjadi korban hasil dari emosinya itu. Manusia harusnya penuh dengan kasih, bukan dengan penuh dendam. Manusia yang penuh dengan dendam itu hatinya sangatlah bermasalah, baik itu di dalam dirinya, di dalam keluarganya, bahkan di dalam masyarakat maupun di kalangan-kalangan tertentu. Maka orang itu akan dijauhi oleh orang-orang terdekatnya karena sangatlah berbahaya, mengancam orang lain, mengancam orang-orang yang hatinya masih baik. Manusia yang penuh dendam, dia tidak akan mau bertobat dan tidak mau mengakui kesalahannya, karena dirinya merasa paling benar, karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia
akan terus-menerus berbuat jahat karena menganggap dirinya adalah yang paling benar. Bahkan orang lain sudah melihat kejahatannya pun dia tidak merasa bahwa dirinya itu jahat, karena di lubuk hatinya sudah tertutup oleh iri hati, dengki maupun dendam. Itulah yang sangat berbahaya. Maka orang itu akan dijauhi oleh teman-temannya, orang-orang terdekat, bahkan dia sudah tidak diakui lagi oleh masyarakat karena sudah berperilaku yang amat sangat membuat orang lain enggan melihat perbuatannya yang sangat fatal. Ajaran Tuhan Yesus adalah tentang kasih. Ampunilah, maafkanlah orang yang sudah menyakiti hatimu, baik itu secara fisik maupun secara mental. Engkau harus bisa mengampuni, engkau harus bisa memaafkan. Engkau harus bisa mengalah. Engkau harus bisa menahan ego diri. Karena engkau adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang selalu didampingi olehnya, agar kehidupan kalian itu sehari-hari, hari demi hari penuh dengan cinta kasih, bukan penuh dengan kebencian. Ajaran Tuhan Yesus itu adalah untuk menebarkan kasih, bukan menebarkan kebencian satu dengan yang lain, bukan membujuk rayu untuk menebarkan kebencian, menghasut orang-orang untuk membencinya. Itu bukan ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Itu ajarannya setan atau iblis itu sendiri. Karena iblis atau setan itu sendiri ingin menguasai diri yang penuh dengan iri, dengki maupun dendam. Berhati-hatilah kalian jika kalian menemukan orang yang semacam itu, penuh dengan dendam. Lebih baik kalian tinggalkan saja orang semacam itu, agar hidup kalian tidak menderita. Padahal hidup sekali di dunia ini haruslah menebarkan kasih di antara sesama. Yang tidak mampu dibantu, ditolong. Bukannya yang tidak mampu malah dianiaya, dihina, dicaci maki. Bukan seperti itu ajaran Tuhan Yesus. Manusia-manusia yang memiliki kerendahan hati harusnya mengetahui apa yang harus dia lakukan hari demi hari. Karena semakin hari kasih itu akan hilang, karena pengendalian manusia itu sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Egois manusia semakin hari semakin menjadi-jadi. Maka di akhir zaman ini, manusia yang memiliki kerendahan hati, merekalah yang masih mempunyai kasih itu sendiri kepada sesamanya. Itu saja yang bisa aku sampaikan untuk kalian anak-anak Tuhan yang diberkati olehnya. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Amin, amin. Praise the Lord. Amin.